Nama saya Alfian Kadiwano, SDM PKH, Desa Baliluku, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini kita akan belajar bersama tentang modul 3, sesi 2, langkah kedua. Mari kita saksikan bersama. Salam Mama. Salam. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Mama, saat ini kita akan masuk dalam modul 3 di sesi yang kedua. Namun sebelum kita memulai akan modul ini, kita sama-sama belajar. Sebelumnya kita harus mengundang kekuatan daripada Tuhan untuk memampukan kita dalam hal kita menyerap, memahami materi yang akan kita belajar bersama sebentar. Oleh karena itu, mari kita berdoa seturut dengan keyakinan kita masing-masing. Kita mulai. Amin. Selesai. Mama, sebelum kita melanjutkan materi modul 3, mungkin masih ada yang ingat tentang materi modul 2 yang kemarin. Saya coba tanyakan kepada Mama Auli, kira-kira masih ingat tidak tentang pengertian stunting yang kemarin itu? Masih, Pak. Coba disebutkan sehingga kawan-kawan semua bisa mendengarkan. Baik, Bu, terima kasih. Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, tetapi pendek, tidak sama dengan stunting atau belum tentu stunting. Ya, itu Mama yang sudah disebutkan, sehingga stunting itu bukan merupakan penyakit keturunan yang biasa orang bilang karma, tidak seperti itu. Jadi stunting ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab seluruh masyarakat untuk kita sama-sama mengatasi dan mencegah. Kemudian dari Mama Ranti, kira-kira apa sih penyebab daripada stunting itu? Penyebab stunting kurang gizi, tidak imunisasi, penyakit kronis. Ya, itu kan penyebab secara langsung. Ada juga yang penyebab secara tidak langsung, toh? Ada. Coba disebutkan sehingga kawan-kawan bisa mendengarkan yang lain. Kurang stimulasi atau rangsangan, perilaku kebersihan diri dan lingkungan. Ya, Mama semua, yang menyebabkan stunting itu bukan siapa-siapa. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Terutama yang menjadi masa depan keluarga, masa depan bangsa, masa depan desa kita sendiri adalah anak-anak. Jadi kita harus memperhatikan anak-anak sehingga mereka tidak stunting lagi. Karena nama besar keluarga, masa depan keluarga bukan ada di mama sekarang, ada di bapak atau ada di bapak-bapak semua, tapi ada di anak-anak. Bagaimana sehingga nama baik keluarga, nama baik masyarakat, nama baik desa, bahkan masa depan bangsa, dia bisa cerah mulai dari keluarga. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus sama-sama gotong royong mencegah dan menangani stunting. Saat ini kita akan masuk dalam modul yang ketiga. Ya, modul yang ketiga ini tentang mendukung ibu hamil dan keluarga untuk mengakses atau mencari informasi yang tepat sehingga benar-benar dapat dilakukan dalam keluarga. Jadi kalau kita cuma dengar-dengar, tapi kita jangan langsung lakukan informasi itu. Tapi kita harus benar-benar mencari tahu apa benar tidak, bagaimana dia punya cara tidak. Harus sempurna informasi itu. Jadi itu modul yang ketiga tentang mendukung ibu hamil dan keluarga mengakses informasi yang tepat untuk mencegah stunting. Jadi
belum pada pengobatan atau penanganan. Kita harus cegah duluan, itu lebih bagus. Kemudian sesi yang kedua, ada modul yang ketiga tadi. Di sesi yang kedua ini tentang mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil dalam rangka pencegahan stunting. Untuk itu mama, sehingga kelompok kita ini tidak hanya saya yang berbicara, tapi kita sama-sama berbicara. Saya akan membagikan dalam 2 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu punya tugas. Yaitu tugas yang pertama, untuk kelompok yang pertama, dia akan membahas informasi tentang kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka. Artinya begini, Mama. Kelompok yang pertama dia membahas informasi itu tentang hal-hal yang dia dapat ketika ada pertemuan-pertemuan di lingkungan sekitar. Macam misalnya contoh, sudah ada pertemuan-pertemuan yang terjadwal. Macam contohnya ada kelompok arisan, ada kelompok ibu hamil. Itu kelompok ibu hamil itu yang dari desa. Kemudian ada juga kelompok posyandu, kegiatan posyandu yang difasilitasi atau informasi yang menyampaikan informasi itu adalah kader bidan desa atau pelayan di posyandu. Kemudian P2K2. P2K2 ini mama yang dari PKH. Ada yang pertemuan kelompok itu yang namanya FDS. Kalau biasanya orang bilang begitu. Tapi itu FDS itu dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Tapi P2K2 ini pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Itu yang dilakukan oleh setiap pendamping PKH. Kemudian itu untuk kelompok pertama. Informasi-informasi yang dia dapat tadi di pertemuan yang saya maksud tadi, arisan, kelompok ibu hamil, P2K2, posyandu, itu dia harus rekam dengan baik. Setelah rekam dengan baik, tidak harus kita lakukan, kita harus memang uji informasi itu. Dan itu nanti yang akan disampaikan oleh kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua, itu membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan elektronik. Artinya begini, mungkin mama dorang ada yang senang membaca koran, membaca majalah, informasi-informasi yang ada di situ, yang nanti akan mama dorang sampaikan seperti apa tentang informasi kehamilan itu. Kemudian juga ada yang mungkin kalau sudah canggih sekarang kita pegang HP, ada yang kelompok WhatsApp orang bilang di HP itu. Kemudian juga bisa juga dalam bentuk kita nonton TV. Ada informasi juga tentang kesehatan di situ kalau di TV. Kemudian juga bisa juga kalau masih ada yang punya radio sekarang, bisa juga kita dengar informasi tentang kehamilan di situ. Oleh karena itu, saya tidak memperpanjang kata lagi supaya kita bisa menghemat waktu. Saya akan bagikan dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama diketuai oleh Mama Al, kemudian kelompok yang kedua diketuai oleh Mama Ranti. Silahkan berdiskusi. Hasil diskusi sebentar akan disampaikan oleh masing-masing ketua kelompok. Kemudian kelompok yang satu sebentar, ketika misalnya kelompok satu menyampaikan informasinya, hasil diskusinya, ditanggapi oleh kelompok yang kedua. Begitu juga kelompok yang kedua ketika menyampaikan informasinya, ditanggapi oleh kelompok yang pertama. Sehingga nyata bahwa benar-benar kita melakukan kegiatan kelompok ini. Oleh karena itu saya beri waktu kita berdiskusi 5 menit. Ya, dari hasil pertemuan kelompok kami, itu ibu hamil harus ke posyandu atau fasilitas kesehatan 4 kali selama kehamilan. Ya. Terus selalu minum tablet tambah darah. Ya. Terus minum susu untuk ibu hamil. Ya. Ya, demikian. Selanjutnya dari kelompok 2. Silakan. Silakan. Dari kelompok 2, ya
ibu hamil harus banyak minum susu. Iya. Ya, makan makanan bergizi, Ya. makan buah-buahan. Ya. Demikian hasil diskusi kami. Ya. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk ya, ibu-ibu, penting untuk kita melakukan pemeriksaan kehamilan itu ke fasilitas kesehatan. Kemudian mengkonsumsi atau makan makanan yang bergizi untuk proses kehamilan itu penting juga. Kenapa? Untuk tumbuh kembangnya janin atau anak yang dalam kandungan itu dia butuh nutrisi. Oleh karena itu tidak hanya sebatas di sini kita bicarakan, tapi kalau bisa lebih bagus lagi kalau kita lakukan di rumah tangga kita masing-masing. Mungkin demikian saja pertemuan kita saat ini. Terima kasih Mama sudah berpartisipasi, bukan untuk saya tapi untuk kita semua. Oleh karena itu sampai di sini pertemuan kita. Salam untuk kita semua. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Shalom.